Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aryani Indriastuti. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Untuk deskripsi mata kuliah metodologi penelitian akan membahas mengenai teori penulisan ilmiah agar mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian sebagai karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu menyebutkan tahapan atau langkah aktivitas penelitian, keterkaitan antar komponen penelitian. Kedua, mahasiswa menunjukkan peran penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasikan masalah penelitian dan memilih metode penelitian yang tepat. 4. Mampu memahami hubungan antar masalah, konsep, variabel, dan teori, memahami cara mengembangkan teori berdasarkan variabel penelitian, membuat model penelitian berdasarkan kerangka pemikiran, dan menyusun hipotesis berdasarkan masalah penelitian. Yang kelima adalah mampu menyusun proposal penelitian. Kuliah metode penelitian ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS, di mana output yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian. Untuk pertemuan yang pertama akan membahas mengenai definisi ilmu pengetahuan dan konsep penelitian. Kemudian yang pertemuan kedua adalah penelitian ilmiah. Yang ketiga adalah proses dan elemen penelitian. Keempat adalah pemahaman mengenai masalah penelitian. Kelima dan enam adalah pemahaman tentang kerangka berpikir teoritis dan hipotesis. Selanjutnya, ada ujian tengah semester dan dilanjutkan dengan pemahaman mengenai populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya adalah mengenai variabel penelitian. Pertemuan ke-10 dan 11 adalah pengumpulan data, validitas, dan reliabilitas. Pertemuan ke-12 dan 13 mengenai proses pengolahan data, dan ke-14 dan 15 mahasiswa mempresentasikan proposal yang sudah ditulis. Selanjutnya, untuk UAS-nya, mahasiswa akan mengumpulkan proposal yang sudah direvisi. Mengenai penilaian, dilakukan berdasarkan keseluruhan proses tahapan pembelajaran yang bersifat interaktif
konseptual, kolaboratif, kemudian penilaian dilakukan dengan cara yang transparan dan adil sesuai dengan jalannya proses pembelajaran dan peraturan akademik yang berlaku. Nah, di sini proses penilaian itu akan melibatkan unsur presentasi, kemudian diskusi, kualitas proposal, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, untuk penentuan nilainya adalah seperti ini. Jadi rentangnya untuk yang 80 sampai 100 itu dapat A. Dan selanjutnya, mengenai tugas dan penilaiannya, jadi di sini ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu tugas yang dimulai pada pertemuan yang keempat dan harus dikumpulkan sebelum waktu ujian tengah semester. Nah, di sini mahasiswa itu memiliki tugas untuk menyusun proposal bab pertama. Dalam menyusun tugas ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengacu pada pedoman skripsi di STA Semarang. Nah, untuk UTS-nya, mahasiswa mengumpulkan proposal bab pertama yang sudah direvisi. Jadi, dalam ketika mahasiswa mengupload tugas, maka dosen secara otomatis akan memberikan komen mengenai tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, dan mahasiswa dapat memperbaiki sesuai dengan komen yang diberikan oleh dosen pengampu. Selanjutnya, di pertemuan ke-9, mahasiswa memiliki tugas untuk menyusun proposal bab 2 dan bab 3. Nah, di sini juga kembali lagi harus mengacu pada pedoman skripsi dari STA Semarang. Nah, selanjutnya, di UAS-nya, mahasiswa hanya mengumpulkan proposal yang sudah direvisi. Jadi, proposal yang sudah mendapatkan masukan pada saat presentasi. Untuk rubrik penilaiannya, jadi di sini ketika akan menilai proposal yang disusun oleh mahasiswa, jadi di sini ada kriteria yang harus dipenuhi, di mana yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan arti penting isu penelitian dengan argumen yang logis, kemudian mahasiswa mampu mendiskusikan mengenai teori, konsep, dan konteks yang diteliti. Jadi di sini ada kejelasan mengenai kecermatan dalam mendiskusikan teori, konsep, dan konteks penelitian. Selanjutnya, mahasiswa juga harus mampu merumuskan desain penelitiannya. Jadi, di sini mahasiswa itu memberikan kejelasan dan kecermatan dalam mendeskripsikan desainnya. Selanjutnya, mahasiswa juga akan dinilai dari bagaimana kemampuannya dalam mempresentasikan proposal yang sudah disusun. Demikian Bapak Ibu Asesor yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat
swabnya. Hari ini kita akan belajar untuk mata kuliah metode penelitian. Nah, ini merupakan rangkaian dari yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi hari ini materinya adalah metode pengumpulan data. Nanti diharapkan teman-teman setelah mengikuti mata kuliah ini akan mampu menjelaskan seperti apa metode pengumpulan data, kemudian dapat menetapkan metode pengumpulan data yang tepat sesuai dengan variabel yang dipilih. Nah, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana metode pengumpulan data dan bagaimana instrumen penelitian. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ketika kita bicara mengenai metode pengumpulan data, berarti ada satu hal penting yang harus diingat. Di sini kalimat utamanya adalah data. Nah, mengapa data itu menjadi penting? Karena data memiliki peranan dalam suatu penelitian. Jadi di sini akan menjelaskan keterangan spesifik dari objek penelitian. Dari data itu kita juga bisa memperoleh informasi yang ada. Data yang merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, di sini data itu juga digunakan untuk memperjelas sebuah penelitian. Data itu karena merupakan informasi yang penting bisa bagi peneliti juga, bisa bagi pembacanya. Jadi kita bisa melihat seberapa pentingnya data. Nah, untuk kita melakukan penelitian, yang terpenting adalah kita itu mendapatkan data secara jujur. Jadi benar-benar data yang kita ambil itu adalah data sesuai dengan kenyataannya. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu kalau mau belajar mengenai metode pengumpulan data, kita harus tahu dulu jenis-jenis data itu apa. Nah, kita bisa melihat sekarang data mau lihat dari apanya. Bisa dilihat dari sumbernya. Dari sumber itu ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang kita peroleh dari sumber secara langsung. Kemudian yang data sekunder itu data yang kita peroleh dari sumber lain. Ada juga data yang kita peroleh dari sifatnya. Di sini ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang bentuknya berupa kalimat dari responden yang kita ambil. Kemudian, untuk data kuantitatif,
itu adalah data yang berupa angka-angka. Tolong mute ya. Suaranya. Selanjutnya ada data dari proses atau cara mendapatkannya. Nah, di sini itu ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu data dalam bentuk angka atau bilangan yang kita peroleh dengan cara membilang. Nah, membilang itu menghitung. Jadi contohnya, mahasiswa semester 5 di STA Semarang jumlahnya adalah 80. Itu termasuk data diskrit. Nah, kemudian untuk data kontinu itu data yang kita peroleh dari pengukuran. Di sini bisa bentuknya bilangan bulat, bisa bentuknya adalah pecahan. Nah, contohnya paling gampang sendiri ada masing-masing kan ada tinggi badan. Nah, tinggi badan itu kita peroleh dari mengukur. Kemudian misalnya teman-teman yang mau meneliti tentang manajemen keuangan, misalnya mau meneliti probabilitas, alat untuk di sini variabelnya menggunakan ROA. Nah, ROA itu juga merupakan data kontinu. Kemudian ada juga data yang diperoleh dari skala pengukuran. Di sini ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau nominal itu adalah data di mana hanya ada kesamaan, jadi di sini tidak ada tinggi rendah, tidak ada tingkatan. Nah, contohnya misalnya jenis kelamin. Kemudian ada data ordinal. Ordinal itu satu tingkat di atas nominal. Di sini sudah mulai ada tingkatan. Misalnya untuk data ordinal itu ada teman-teman kan yang suka minum air kemasan ya. Kan ada yang lebih suka merek A, ada yang lebih suka merek B. Nah, itu kalau kita lihat, itu termasuk data ordinal. Kemudian ada data interval. Data interval itu memiliki tingkatan, tetapi di sini belum memiliki titik nol yang absolut. Nah, contohnya adalah suhu. Kemudian rasio itu di sini level yang tertinggi. Nah, ciri khas rasio itu boleh diselipkan angka berapapun. Nah, itu adalah data rasio. Jadi sudah paham ya untuk jenis-jenis datanya. Berarti kita lanjutkan lagi bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, di sini bisa memilih berbagai jenis. Ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner, dan dokumentasi. Untuk yang observasi, itu kita memperoleh data secara langsung. Jadi di sini intinya kita itu mengamati, kemudian kita juga mencatat secara sistematis terhadap gejala yang ada pada objek penelitian. Nah, misalnya teman-teman mau mengamati kinerja karyawan. Nah, kalau mau observasi artinya harus berada di situ. Kita mengamati bagaimana kinerja dari karyawan tersebut. Nah, untuk jenisnya ada berapa? Ada yang bisa menjawab untuk jenis-jenis observasi? Silakan. Jenisnya ada berapa? Saya kira sudah baca modulnya ya. Masih tahu jenisnya? Silakan siapa yang mau menjawab untuk jenis observasi? Ada dua, Bu. Ya, ini siapa yang menjawab?
Siapa ini yang menjawab? Rahayu Kurniawati. Ya. Bagaimana jenis Ada dua, jenis observasi ada apa? ada observasi langsung dan observasi tidak langsung. Ya betul jawabannya dari Rahayu. Jadi kalau observasi langsung itu yang dilakukan di mana kita sebagai observan itu berada di tempat secara langsung. Nah kalau yang tidak langsung itu kita mengamati tetapi memerlukan bantuan. Nah misalnya kalau sekarang itu kan ada CCTV ya, ada CCTV itu kan bukan berarti yang bertugas mengamati itu kan memang petugasnya, tapi kita sebagai peneliti boleh meminta rekaman CCTV tersebut, kemudian kita mengamatinya. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara itu merupakan proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Nah, di sini bisa mengajukan pertanyaan secara lisan, kemudian juga akan dijawab secara lisan. Jadi ada kontak langsung antara kita sebagai peneliti dan antara responden yang kita minta datanya. Untuk jenis wawancara sendiri, ada yang tahu jenis wawancara ada berapa? Ada dua, Bu. Ya. Ini yang menjawab siapa? Fadila Puji. Oh iya, Fadila. Ada berapa? Dua? Ya. Apa saja? Wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur. Ya, betul jawabannya dari Fadila. Ya, di sini kalau yang wawancara terstruktur, itu sebetulnya kita sudah membawa catatan pertanyaan. Jadi dikelompokkan, kemudian dari masing-masing jawaban itu kita tidak boleh melenceng dari yang sudah ditentukan. Jadi pertanyaan yang sudah ada tinggal kita bacakan. Nah, kalau yang tidak berstruktur itu akan lebih luas diterapkan di lapangan karena kita akan berikan kepada responden sesuai dengan suasana hatinya responden. Jadi kalau misalnya ketika menjawab kelihatannya jawabannya luas gitu kan, kita bisa menggali lagi di situ, kita tanya lagi. Karena untuk yang tidak berstruktur itu kan tidak ada panduan bakunya. Selanjutnya ada kuesioner. Nah, kuesioner itu ini idola kelihatannya di kampus kita. Kita menggunakan kuesioner itu banyak digunakan di kampus kita karena sebagian besar menggunakan penelitian dengan data primer, kemudian untuk mempermudah. Sebenarnya kuesioner itu kan tujuannya untuk mempermudah. Karena jawabannya sudah ada, tinggal nanti hitungnya juga akan lebih gampang. Nah, ini menggunakan kuesioner, jadi kita itu memberikan pertanyaan kepada responden, tetapi di sini jawabannya sudah disediakan. Nah, bentuknya apa? Pertanyaan nggak langsung, tapi nanti kita bisa pakai media. Medianya apa? Pakai kuesioner tertulis, ataupun kalau sekarang bisa menggunakan Google Form. Nah, untuk jenisnya dari kuesioner, ada yang bisa menjelaskan jenis kuesioner? Ada 3, Bu. Ya, apa saja Intan? Tertutup, terbuka, dan semi terbuka. Tahu seperti apa penjelasannya? Yang tertutup seperti apa?
Kalau yang tertutup itu berupa pertanyaan disertai dengan alternatif jawabannya. Kemudian yang Ya. selanjutnya, Yang terbuka itu jawaban bebas yang diberikan langsung oleh responden. ya. Yang semi terbuka memberi kebebasan kemungkinan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia. Ya, betul jawaban kita. Jadi sudah paham ya metodenya ya. Jadi nanti untuk skripsinya nggak akan kesulitan lagi. Nah, selanjutnya itu sering kan ditanya ketika menulis skripsi diminta untuk menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu adalah alat bantu kita untuk memperoleh data yang kita inginkan sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Nah, di sini bisa berupa angket atau kuesioner, bisa berupa pedoman wawancara. Kalau yang mau menggunakan wawancara, bisa lembar observasi, kemudian bisa daftar checklist. Nah, daftar checklist ini kalau menggunakan yang dokumenter dan juga bisa menggunakan skala nilai. Kemudian teman-teman untuk tugasnya, silahkan susun instrumen penelitian sesuai dengan topik penelitian. Ini ada yang ditanyakan nggak dari materi hari ini? Kalau untuk pertemuan selanjutnya, silakan baca modul ya untuk uji instrumen data. Kemudian siapkan juga jurnal pendukung sesuai dengan topik yang dipilih. Untuk saya mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman mengenai materi hari ini, silakan isi kuisnya. Nanti kuis saya tunggu ya sampai jam 1, silakan isi. Ini ada 12 soal. Jadi tentang materi hari ini. Ini linknya sudah ada. Atau bisa langsung buka ini di Quizzes. Ada ini kodenya. Silakan masukkan kode BIN 698318 ya. Nanti bisa dimulai untuk menjawab 12 dari pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan ini bentuknya checkpoint dan bentuknya multiple choice. Jadi, yang bisa saya simpulkan di sini bahwa ketika kita akan melakukan pengumpulan data, kita harus pahami dulu data kita itu data apa, sehingga bisa menentukan metode yang tepat untuk memperoleh data-data sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Data yang kita ambil itu harusnya adalah data-data yang benar-benar mewakili dari variabel yang sudah kita tentukan. Di sini jangan sampai terjadi manipulasi data. Jadi kejujuran adalah hal yang terpenting ketika teman-teman akan melakukan penelitian. Sampai ketemu lagi di kuliah di pertemuan mendatang. Terima kasih telah hadir di perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya mengerjakan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.